1966011171. Perkenalkan, nama saya Raden Niki Prata Prasetya, biasa dipanggil Niki, NIM 196601451. Guys, perkenalkan, nama saya Ferry Arfadi Wijaya, biasa dipanggil Ferry, NIM 19660113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang kewirausahaan dalam konteks bisnis. Bagaimana memulai usaha baru? Menurut Peggy Lambing dan Charles R. Kuhel, konsep baru dan bisnis baru. Yang kedua yaitu konsep sudah ada tetapi dengan bisnis baru. Yang ketiga yaitu konsep sudah ada dan bisnis sudah ada. Bagaimana memasuki bisnis baru? Ada 3 yang bisa Anda lakukan, yaitu merintis usaha baru. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain. Yang ketiga, kerjasama manajemen. Bagaimana cara merintis usaha baru? Menurut Lambing, kita bisa melakukan dengan 2 pendekatan, yaitu inside out atau idea generation. Yang kedua yaitu the outside in atau opportunity. Merintis usaha baru, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama yang harus diperhatikan bidang dan jenis usaha, bentuk usaha dan kepemilikan, tempat usaha, organisasi usaha, jaminan usaha, lingkungan usaha. Menurut Peggy Lambing, ada beberapa hambatan dalam memasuki dunia industri baru, yaitu sikap dan kebiasaan pelanggan, biaya, perubahan, respon dan persaingan yang secara agresif akan mempertahankan pangsa pasar yang ada. Sebelum melakukan kontrak jual beli, menurut Zimmer, ada 5 hal yang wajib dianalisis, yaitu yang pertama, pengalaman apa yang dimiliki untuk mengoperasikan perusahaan tersebut. Yang kedua, mengapa perusahaan tersebut berhasil tanpa kritis. Yang ketiga, di mana lokasi perusahaan tersebut. Yang keempat, berapa harga rasional untuk membeli perusahaan tersebut. Yang kelima, apakah membeli perusahaan tersebut lebih menguntungkan daripada merintis sendiri usaha baru. Waralaba adalah kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Inti dari waralaba adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Dasar hukum dari penyelenggaraan waralaba adalah kontrak antara kerjasama antara perusahaan-perusahaan franchisor dengan franchise. Perusahaan induk dapat saja membatalkan perjanjian tersebut apabila perusahaan yang diajak kerjasama melanggar persyaratan yang telah ditetapkan dalam perusahaan. Keuntungan dan kerugian bisnis waralaba. Keuntungan: jasa nasihat pemilihan lokasi, analisis tata letak fasilitas, bantuan keuangan, pelatihan manajemen, seleksi karyawan, dan bantuan pelatihan. Untuk kerugiannya, program latihan tidak sesuai dengan yang diinginkan, pembatasan kreativitas penyelenggaraan usaha franchise. Franchise jarang memiliki hak untuk menjual perusahaannya kepada pihak lain tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada pihak franchisor dengan harga yang sama.